Assalamualaikum. Wah, sudah berkelompok ya duduknya. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau udah siap, Ibu akan buka pembelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Seperti dari awal pembelajaran. Oke, sudah berdoa belum? Siap. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai. Seperti biasa kita berdoa dipimpin oleh satu orang, oleh KM Marcel. Mana Marcel? Oh ya, sok sama Marcel dipimpin berdoa ya. Perhatian. Siap. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Sudah dimulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Agendanya mana? Ini ya. Udah diisi belum agendanya? Sudah. Oh, coba Ibu absen dulu ya. Aisyah ada? Siap, hadir. Oke, Alin? Hadir, Ibu. Oke, Anzung? Hadir. Anzung di situ duduknya ya. Arka? Siap, hadir. Oke, Bilqis? Siap, hadir. Azahra? Siap, hadir. Oke. Hani? Siap, hadir. Hani. Humaira? Siap, hadir. Aduh, Humaira semangat. Humaira udah sarapan belum? Sudah. Oke. Humaira Jayanti? Hadir. Oke. Lutfi? Siap, hadir. Mana Lutfi? Buku catatannya mana? Oh iya. Lutfi. Rafka? Siap, hadir. Rafka. Semangat Rafka. Marcel? Siap, hadir. Bapak KM. Oke. Mirwan? Mirwan itu buku siapa? Benar. Bukan yang Azka? Bukan ya. Mirwan. Abdan? Siap, hadir. Abdan Mas lulus semangat ya. Azka? Siap, hadir. Oke. Mantap Azka. Faisal? Hadir. Iya. Ferry? Siap, hadir. Alif? Siap, hadir. Alif. Muna? Siap, hadir. Muna sebelah situ sekarang duduknya pindah ya. Najmi? Siap, hadir. Najmi. Naila? Siap, hadir. Naila. Nitara? Siap, hadir. Aduh, ini Nitara. Nurul? Siap, hadir. Oke, Nurul. Kinan? Siap, hadir. Kinan. Rasya? Siap, hadir. Rasya. Renvi? Siap, hadir. Renvi ada, hadir. Rizky? Siap, hadir. Rizky. Salma? Siap, hadir. Oke, hadir. Rosela? Siap, hadir. Oh, Sela di situ. Sophia? Siap, hadir. Sophia, bagus deh warnanya, warna sampulnya. Syabila? Siap, hadir. Oke. Fahira? Hadir. Oke, Tarisa? Hadir. Tarisa. Wildan? Siap, hadir. Yes. Mantap Wildan. Yusuf? Oh ya, di sini Yusuf sakit ya. Yusuf sama Zania sakit? Iya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan lagi ya, sehingga bisa belajar bareng-bareng dengan kita. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal nggak? Hafal. Oke ya. Nah. Siapa yang mau mimpin untuk jadi dirijen hari ini? Siapa? Sok, boleh Fahira. Ya. Yang lainnya tolong berdiri. Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ibu kasih tontonan di sini. Kedengeran nggak suaranya?
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Suaranya ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay, silakan duduk kembali. Makasih ya Pak Hira. Oke. Nah, dari dinyanyikannya lagu wajib nasional ini, Ibu harap bisa meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air ya. Kemudian mengingatkan kembali ya kesepakatan kelas yang pertama kali kita buat, yaitu kita harus saling menghargai. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan, harus saling toleransi, harus saling sayang satu sama lainnya. Ya, ketika ada yang berbicara harus dihargai. Ingat, tidak boleh makan dan minum di kelas kecuali minum air mineral. Ya, nggak ada kan makanan dan minuman di mejanya? Tidak ada buku mata pelajaran lain selain buku mata pelajaran IPA. Ayo, yang tadi pelajaran seni budaya simpan dulu. Udah disimpan? Oke, ya. Ibu mau mengingatkan sama kalian, kemarin kita sudah belajar materi apa ya pertemuan yang kemarin? Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Coba, masih ingat enggak? Dari mana sih asal mula manusia sebelum manusia itu ada di bumi? Cung, siapa yang tahu? Sebelum manusia ada di bumi, ada dari mana dulu sih? Boleh, Bilqis? Dari rahim seorang ibu, dari perempuan. Cenaya, kok bisa ada di rahim seorang ibu? Boleh, Alin? Izin menjawab Ibu, jadi terjadinya hubungan seks yaitu sel telur dan sel sperma yang menyatu. Iya. Lalu tumbuhlah zigot, lalu Oke. berkembang menjadi janin. Lalu dari itu bisa dilahirkan. Oke. Menjadi manusia di muka bumi. Oke, tepuk tangan buat Bilqis dan Alin. Betul ya, jadi manusia itu awal mulanya sebelum dilahirkan ke bumi itu ada di rahim seorang ibu. Ada di rahim mama, ada di rahim ibu ya, ada di rahim si bunda. Betul nggak? Betul. Dari mana? Dari pertemuan sel sperma dan sel telur yang melebur menjadi satu. Peleburannya itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Fertilisasi, betul ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan kalian mengalaminya kan ya? Bedanya apa pertumbuhan dan perkembangan? Alin lagi, boleh. Izin menjawab Ibu, kalau pertumbuhan itu yang bisa diukur oleh alat ukur. Oke. Kalau perkembangan itu yang bisa dilihat Oke. dulunya segede yang maksudnya masih umur 2 tahun yang masih tinggi badannya juga masih di bawah. Sekarang udah tumbuh lagi ke atas, itu perkembangan. Kalau Itu pertumbuhan perkembangan. pertumbuhan Ibu Iya. diukur oleh alat itu juga. Iya. Terus kalau perkembangan ada yang mau ngasih contoh? Nih, Salma. Izin menjawab, contohnya itu ada anak yang dulunya itu nggak tahu tentang misalnya
IPA, nggak tahu IPA itu apa. Nah sekarang dia itu tahu tentang IPA itu apa dan segala macam. Nah itu termasuk perkembangan. Oke, tepuk tangan buat Alin dan Salma. Nah, ini betul sekali ya, pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka. Kalau perkembangan hanya bisa diamati. Bisa ditulis dalam bentuk angka nggak? Tidak bisa. Contohnya bayi yang baru lahir hanya bisa apa? Nangis. Ya cuma bisa nangis, tiduran. Tapi udah 1 tahun bayi itu apakah cuma tiduran aja? Enggak, ngapain dong? Udah duduk, udah ada yang jalan, ada yang merangkak. Nah itu disebut sebagai perkembangan. Kalau pertumbuhan bayi yang baru lahir ya, beratnya masaknya berapa kilo? Kurang lebih 3 kilo ya. Terus udah 1 tahun, bertambah atau berkurang? Bertambah ya, mungkin kurang lebih bertambahnya jadi 7 atau 10 kilo. Itu disebut pertumbuhan. Itu kan kemarin yang kita bahas ya. Kemudian, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Masih ingat gak? Ada faktor apa? Eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari luar, internal dari dalam. Contoh dari dalam itu apa? Boleh Salma? Izin menjawab, itu seperti gen dan Betul. Nah, gen dan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita ya. Kita itu dari mana dapat gen dan hormon? Dari orang tua. Kalau eksternal dari apa? Dari luar. Dari mana contohnya? Kita sehari-hari suka apa? Dari makanan, dari nutrisi. Oke, nah sekarang kita akan move on. Tidak lagi membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita move on ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, pertemuan kemarin sudah Ibu sampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dimana kalian juga disuruh untuk membawa alat dan bahan ya? Dibawa nggak? Ya, nanti Ibu lihat satu persatu nih. Nah, sebelum ke sana, Ibu mau lihat dulu nih, memperlihatkan kalian gambar apa nih yang pertama? Kucing. Yang kedua? Yang ketiga? Ulat, kupu-kupu, kepompong, cenah ya. Dari ketiga gambar itu, ya, apa sih perbedaannya yang bisa kalian amati? Pertumbuhannya, bentuknya. Terus? Apa? Cara berkembang biaknya. Coba dari bentuknya sudah jelas ya. Kalau kucing kakinya ada berapa? 4. Kalau ayam, kalau kupu-kupu ada banyak ya, lebih dari 2. Nah kalau kucing dia bertumbuh dan berkembang biaknya dengan cara apa? Melahirkan. Ada yang punya kucing? Suka kucing tuh Sabila ya. Wah tuh Renvi juga senang ya. Nah kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Apa istilahnya? Nanti ada istilahnya. Atau ada yang udah tahu istilahnya apa? Udah baca-baca? Vivipar. Kalau ayam? Vivipar itu apa? Bertelur. Nah kalau ini kupu-kupu? Vivipar, cina ya, cina atau gimana? Nah, Ibu mau nanya lagi nih sama kalian. Coba lihat kucing ya, kucing. Anaknya sama induknya sama nggak? Sama. Mirip ya, yang membedakan apa? Warna. Terus? Ukuran. Terus ini anak ayam dan induk ayam? Sama. Yang membedakan? Warna dan sekarang yang ini yang kupu-kupu. Antara yang induknya, yang dewasa sama yang mudanya sama enggak? Tidak. Kok bisa? Kan yang atas mah sama, kok ini mah beda ya? Iya Renpi. Kalau Renpi, kenapa kucing dan ayam itu bentuknya sama? Karena mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan kupu-kupu itu disebut metamorfosis sempurna. Kenapa disebut sempurna dan tidak sempurna? Karena perubahannya itu bentuknya sama, cuma beda dari ukuran dan warna. Kalau misalnya metamorfosis yang sempurna, itu terbilang perubahannya agak jauh dari yang dari telur, larva, pupa, terus imago, terus ke ulat, lalu ke buah. Jadi ya berbeda itu. Oke, tepuk tangan buat Renpi. Ya, jadi betul sekali ya. Itu ternyata pemahaman kalian sudah lumayan cukup jauh. Artinya kalian sudah baca-baca di rumah ya. Nah, pada bawa handphone enggak? Nanti handphonenya dikeluarkan ya. Tapi kalau ibu belum nyuruh, jangan dimainin ya. Handphonenya digunakan untuk kuis. Nanti akan ada kuis untuk kalian ya.
kuisnya juga, kisi-kisinya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari gambar ini, tahukah kalian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan sama nggak? Sama nggak atau beda? Jadi, apakah manusia aja yang melakukan pertumbuhan dan perkembangan? Ternyata hewan sama tumbuhan mengalami nggak? Mengalami. Nah, terus kalau gitu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia bedanya apa? Yang paling spesifik perbedaannya coba. Tadi, kalau hewan ada yang apa? Ada yang bertelur. Kalau manusia? Hari manusia gimana? Melahirkan saja ya. Manusia itu kategorinya mamalia ya, melahirkan dan menyusui. Nah, kalau di hewan ada yang di luar melahirkan ya, yaitu ada yang bertelur. Istilah lainnya apa? Terus ada lagi gak selain bertelur? Apa? Oh, dua-duanya ya. Istilahnya apa itu? Oke, sip. Nah, jadi ternyata bukan hanya manusia aja ya, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di seluruh makhluk hidup yang termasuk di dalamnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernah dengar metamorfosis tadi yang disebutkan sama Renvi? Ya. Nah, Renvi menyebutkan kalau metamorfosis itu perubahan, apa katanya, dari hewan muda dan hewan dewasa itu sangat spesifik, perubahannya sangat berbeda jauh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di materi yang akan kita diskusikan bareng-bareng hari ini ya. Nah, coba handphonenya sekarang dikeluarkan ya. Oke ya, nanti ibu akan memberikan kalian barcode Kahoot ya, dimana sebelum memberikan barcode itu ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalian itu ibu harapkan dari hasil identifikasi, ibu akan memberikan kalian identifikasi masalah dari video, dari LKPD yang ibu berikan ya. Nanti kalian mengidentifikasi dan kemudian ibu harapkan kalian dapat mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan hewan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama kalian mampu membandingkan definisi pertumbuhan dan perkembangan ya, khususnya yang pada hewan. Yang kedua, tujuannya yaitu kalian dapat mendeskripsikan dan membandingkan antara pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar dengan tepat, tidak keliru ya. Yang ketiga, yaitu kalian mampu menguraikan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ya. Nyatanya hewan yang ada di kita itu ya, hewan itu ada yang tidak melakukan metamorfosis sama sekali. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang keempat, kalian mampu menyimpulkan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan baik, dengan tepat. Dan yang terakhir itu tugas proyek ya. Nah, kalian mampu membangun kerjasama, kalian berkolaborasi, gotong royong dengan teman-teman sekelompok dan menyelesaikan proyek phonebook ya. Udah dibawa belum bukunya? Ibu minta kalian untuk membawa karton, bukan selembar karton, tapi kartonnya yang sudah dibentuk buku ya. Nah, serta lembar kerja peserta didik dengan baik. Jadi nanti ibu akan share lembar kerja peserta didik, share juga flashcardnya. Nanti kalian diskusikan bareng-bareng sesuai dengan instruksi yang ibu berikan. Ya, sok sekarang mas scan barcode yang ada di sini ya. Bentar. Set. Oke. Sebentar. Ini buffering ya. Oke. Bentar. Sebentar ya. Sepertinya ini ada kendala teknis. Kuotanya ada belum? Ada kan? Nantinya di Google. Nah, ini dia. Udah pernah pakai Kahoot kan sebelumnya? Oke.
silakan nanti kalian scan barcode-nya. Ibu anggap ini sebagai pretest ya. So, kalau misalkan nggak bisa pakai barcode, pakai pin boleh. Siapa nih yang duluan masuk nih? Ayo. Boleh maju ke depan kok. Siapa yang kelihatan? Tuh, Arka duluan ya. Ayo. Ayo cepat. Atau jangan ngehalangin di situ, jangan ngehalangin layarnya. Awas, kabelnya say. Ya. Bisa nggak? Bisa. Oke. Kahutnya sok. Buka kahutnya. Atau jangan di situ. Nah. Oke. Udah bisa belum? Oke, udah masuk. Udah masuk belum? Aku ayam. Iya, langsung. Oke. Namanya siapa? Atau jangan ngehalangin ini. Awas kabelnya awas. Ya. Oke. Sip. Dah. Bisa kok pakai pinnya juga. Dah. Oke. Boleh duduk dulu. Atau jangan di situ abdan. Ya. Oke. Udah ya. Nah, semuanya duduk. Oke. Ya. Yang nggak bawa handphone nanti bisa join sama temennya ya. Nanti tulisin siapa partnernya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start nih. Tuh, start ya. Nanti kalau yang berkendala nanti bisa join sama temennya. Oke. Start. Nih, siap-siap. Pertanyaannya ada di sini. Jeng. Loading. Iya, kata ibu yang terkendala nanti join sama temennya ya. Ada. Ya. Nah, ini di waktu kuisnya ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti harus lebih cepat nih. Salma nih paling cepat nih. Next ya. Baca cepat, jawab cepat. Ayo. Boleh maju ke depan kagak kelihatan. Tiga, dua, satu. Oke. Coba kita lihat ya. Siapa yang memimpin? Wah, Alif ya. Alif memimpin. Oke, selanjutnya. Ya. Ini waktunya ya, timernya. Yang udah jawab baru 2 orang nih. Yang lainnya ayo come on. 4 orang. Astagfirullah. Lupa nggak baca buku? Wah. Coba. Siapakah yang memimpin? Wah, Ferry ya, Ferry. Next ya. Nomor 4 ya. Ding. Hah? Bu, panik nih. Nanti ada post test, ada pre-test, dan nanti di akhir ada post test. Siapakah yang memimpin? Jeng. Weh, Terry masih mimpin ya. 2 soal lagi nih, 2 soal lagi. Aduh, ibu takut deg-degan.
Yang nggak kelihatan boleh maju. Dua, satu. Siapa nih? Weh, Marcel weh. Oh my god. Oke, satu lagi soal terakhir. Jeng 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 jeng. Yes, mantap ya. Dan terakhir, siapakah pemenangnya? Jeng jeng jeng. Salma. Ya, jeng jeng jeng. Alif. Dan yang pertama adalah ya. Oke, ya sip, good job. Selamat ya untuk 3 orang yang menduduki skor tertinggi ya. Ferry, Alif, mana Ferry cuk? Ferry, Alif, dan Salma. Oke ya. Nah, sekarang handphonenya simpan. Saatnya kita lanjut ke pembelajaran ya. Ini pre-test dan nanti ingat di akhir akan ada post-test ya. Ibu akan membagikan LK dan flashcard ya. Kurang lebih di sini ada 40 hewan di mana kalian nanti Ibu suruh untuk mengelompokkan mana hewan opipar, pipipar, dan hewan opopipipar. Mana hewan yang bermetamorfosis sempurna, mana hewan yang tidak mana hewan yang bermetamorfosis tapi tidak sempurna ya. Silakan kalian diskusikan. Ibu udah nyuruh kalian bawa alat dan bahan ya. Alat tulisnya yang berwarna dibawa nggak? Mana acungkan. Oke, ini bawa nggak yang kelompok ini? Mana? Oke, bawa. Kalau karton yang udah dibuatkan buku, mana coba acungkan. Wah keren nih. Ini mah dikasih apa? Kasih kardus? Ah gitu. Oke. Oh udah, oke. Triplek, wah keren ya. Nah, coba lihat kosong. Oh iya, sip. Kan ini instruksinya ya ada di sini. Nah, Ibu akan bagikan nih kelompok 1. Ininya 1 coba. Nih. Silakan langsung dibuka ya, bagi-bagi tugas. Oke, udah ya kartunya ya. Sok dibuka. Jangan sampai hilang ya, apalagi tertukar. Nih. Oke. Kemarin kan nama ilmuwan ya, nama kelompoknya tuh? Iya. Ibu udah bagiin kelompoknya berdasarkan hasil diagnostik awal yang pertemuan pertama kemarin. Ya. Oke. Nah, flashcardnya kurang lebih ada 40 hewan ya. Di sini ada hewan yang udah dikasih nama sama Ibu. Nah, di bawahnya ada yang udah dikasih nama, ada yang belum, yang masih titik-titik. Silakan kalian isi ya nama hewannya apa ya. Nah, bawa lem nggak? Bawa perekat nggak? Kalau misalkan ada yang kurang perekatnya Ibu bawa nih, Ibu juga bawa. Nanti ke depan aja ya kalau ada yang kurang. Ada lem kertasnya juga nih. Bagi-bagi tugas saya waktunya ya, waktu kalian berdiskusi nanti itu adalah 15 menit tuh lihat timernya. Udah dibuka belum LK-nya? Sudah dibuka LK-nya? Nanti bagi-bagi tugas itu ada beberapa pertanyaan. Ada yang bagian nempelin, jadi ada yang ngerjain LK, ada yang bagian nempelin, ada yang ngasih hiasan-hiasan. Staf bagi-bagi tugas. Pokoknya 15 menit, ya langsung diisi aja tuh, yang pasang diisi. Iya diisi, kata Ibu tadi diisi. Betul, semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Nanti dipresentasikan ya. Apa?
Betul sekali, itu apa namanya? Nah, ada yang bagian lem di sini nih, ditempelin pakai perekat. Kalau nggak ada lemnya, Ibu ada. Ya. Nah. Wah, ini propertinya, biasanya ya. Good job. Buku pintar. Apa? Di situ. Yang titik-titik diisi. Kalau yang udah diisi mah nggak usah. Ada yang bagian isin ditempel. Ada yang pipipar, opop pipipar. Di situ kan mana coba phonebooknya? Phonebooknya ini kan masih kosong tuh, misalnya halaman pertama tentang hewan opipar, halaman kedua pipipar, opopipipar. Kalau enggak yang ini metamorfosis disatuin ini dalam satu halaman. Bu, nggak cukup nempelinnya, ditempel-tempel aja gitu. Misalkan jadi berupa dibuka set satu-satu gitu ya. Lem jadi yang atasnya. Ayo berkreasi. Nah, oke. 2 menit sudah berlangsung ya. Boleh Ibu minta perhatiannya dulu. Untuk menambah wawasan kalian, Ibu sudah menyiapkan media video nih ya. Berupa video pembelajaran, di mana di sini mungkin akan memberikan informasi sama kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK untuk membantu kalian mengisi buku pintar atau phonebooknya. Boleh dilihat ke sini gak? Jangan berisik ya. Boleh sambil ngisi tuh di flashcardnya isinya apa. Suara ular. Oke, silakan selamat menyaksikan. Wah, bagus ya. Langsung di lem ya, nanti dipresentasiin ya, sok. Ada gak gambarnya? Nanti pisahin tuh yang pipipar. Langsung dipisahin, disortir. Kita ikat doang. Ya udah ikat aja we. Biasa we, paus atau hiu. Paus ya. Itu paus ya. Ikan aja, emang itu sengaja general jadi. Sambil dilihat ya videonya. Oke, sudah ya. Jadi dari video ini pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perkembangbiakannya ya. Ada 3. Udah diklasifikasiin belum flashcardnya? Ayo sambil ya.
Ada yang bagian nempel ya. Sok langsung tempelin, waktunya nggak lama. Ini apa? Ya udah ikan aja. Ya. Sok ada yang bagian nempel-nempelin. Halaman pertama apa? Di sana. Di pondoknya. Halaman pertama isinya apa? Halaman kedua isinya apa? Ya, silakan Bu, nggak akan cukup. Ya udah di gini aja ditempelin. Jadi nanti dibukanya gini, gitu terus presentasi. Ya. Ayo, ada yang bagian nempel, ada yang bagian isi itu tuh. Ada yang bagian hias. Ya. Ya. Tadi videonya dilihat gak? Coba siapa yang mau menyimpulkan hasil dari video tontonan ini atau ada yang mau ditanyakan? Coba tuh kalau gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan itu kan ada yang tidak bermetamorfosis, ada yang bermetamorfosis. Nah, kalau yang tidak bermetamorfosis artinya induknya atau hewan dewasa sama dengan hewan muda. Ya, itu tidak bermetamorfosis. Kalau bermetamorfosis, hewan dewasa sama tidak dengan hewan muda? Berbeda. Nah, kalau gitu berarti yang tidak bermetamorfosis tadi contohnya apa yang di video? Yang pertama, pengelompokannya apa? Ovipar. Kemudian vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Ya, oke, segitu dulu aja. Silakan dilanjutkan. Udah sampai mana? Baru mau di Sok. Ada nggak perekatnya? Kalau nggak ada perekatnya Ibu ada ya, bisa diambil di depan. Langsung tempel-tempelin ya. Oke. Ayo siapa yang bagian nempel-nempelin? Ini udah dikelompokin, ini apa? Yang melahirkan apa? Vivipar. Ovipar. Kalau yang metamorfosis sempurna? Metamorfosis tidak sempurna? Nah, oke. Ada yang kesulitan, Bu, ada yang masih bingung katanya, Bu, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu yang gimana? Masih bingung perbedaannya. Ya, oke. Untuk menjawab itu, Ibu ada satu tayangan video lagi nih tentang metamorfosis. Mau dilihat gak? Suara ular. Disimpan dulu pekerjaannya biar kalian fokus ya. Hai teman pintar, hari ini Iko, Lula dan Bob berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piara nenek ya? Iya, Bu. Ini juga jadi interferensi ya. Nanti kalau misalkan kesulitan di buku juga kan ada. Ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, ini baru lagi sama ibunya. Iya, Bu. Namanya juga
anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup. Tuh, sambil dicatat. Perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase perkembangan dari lahir, lalu tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Masa pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Ipo, Bob, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nanti ada yang bagian nempelin ya. Nah, Sob. ayam Udah dikelompokin kan? hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam menyerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Tapi kok kelihatannya beda ya. Anak ayam sama ibu ayam. Itu gak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu jadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut. Kenapa itu dihapus? Wah, Kenapa asik itu dihapus? banget. Wah, Bo kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Ipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Apa tuh yang nempel di kepala? Ya, dia terbang. Tunggu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bo. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, Punten ya. kalian tahu nggak kalau ada dua Nah, jenis lagi. metamorfosis? Kalau Yaitu misalkan udah cukup, diginiin aja nanti jadi dibukanya gitu kan ya. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna alias sempurna. hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pertama kelompok. Contohnya itu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis itu? Aku tahu. Telur, ulat, bobok, kubu. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan Ada yang menjadi lem kelompok atau ininya. pupa yang Biar nanti tinggal mengganti tempel. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi pupa. Jadi indah. Tubuh akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Tuh, ada nggak kecoa sama belalang? Ayo disortir. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di Ini yang sempurna ya, katak. menjadi kecebong atau ludu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Nah, dipisahin ya. Akan tumbuh sepasang kaki belakang yang Dipisahin nanti hewannya. sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Maaf ya teman-teman, harusnya aku lapar. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian.
kasih. Kan gitu, aku beli lagi ya ayamnya. Ada nggak yang kayak siapa bold? Enak. Hobinya makan. Tara. Dah ya. Jadi dari video itu kalian tahu kan ternyata makhluk hidup itu ada yang bermetamorfosis, betul? Hewan ya ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis sama sekali. Nah ini yang tidak bermetamorfosis sama sekali artinya hewan mudanya sama dengan hewan dewasa. Yang pertama itu yang di video yang pertama, yaitu ada apa yang pertama? Opipar. Opipar itu apa? Betul, bertelur. Terus yang kedua? Opipar itu apa? Melahirkan. Dan yang ketiga? Apa? Nah, bertelur plus melahirkan. Melahirkan. Nah, kemudian ada yang bermetamorfosis. Yang bermetamorfosis artinya hewan mudanya tidak sama dengan hewan dewasa. Tadi dijelaskan kalau yang bermetamorfosis itu terbagi menjadi dua lagi nih. Ada metamorfosis apa? Betul. Dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini masing-masing ada tahapan-tahapannya ya. Kalau yang metamorfosis sempurna, tahapannya apa? Coba, udah ada yang baca di buku gak? Telur, larva, imago, telur, larva, pupa, imago, terus? Nah, terus kalau yang tidak sempurna, telur, nimfa, dan dewasa. Yang beda banget ya antara yang muda dan yang tuanya, hewan muda dan hewan dewasanya, yang mana? Sempurna atau tidak sempurna? Yang beda banget, yang sempurna. Yang beda tapi ada mirip-miripnya. Apa? Yang tidak sempurna. Ya, silakan, semoga bisa membantu untuk menjawab LK dan untuk mengisi phonebook kalian. Oh, ada yang udah ditempel nih. Good job. Sip. Ya. Waktunya, karena tadi Ibu kasih waktu 15 menit dan kepotong tonton video, Ibu tambah lagi 10 menit ya. Itu dikasih panah-panah nih. Boleh pinjam LK-nya dulu enggak? Nah, oke. Oke. Ini dikasih panah, oke, sip. Ini juga nanti diisi ya, bagi-bagi tugas. Ada yang nempelin tuh. Kalau sekiranya propertinya membutuhkan waktu yang lama, ya udah tempelin yang ininya dulu, yang intinya. Propertinya nanti menyusul. Ya, sok bareng-bareng diskusinya. Bareng-bareng ngerjainnya, kerjasama dan sama-sama bekerja ya. Coba lihat, udah diisi. Oh, ada yang bagian ini apa? Itu juga bisa bertelur, bisa tergantung Fasenya, iya, ya, sip. Itu yang mana? Yang opipar, pipipar atau opipipar? Iya. Oke, yang metamorfosis sempurna? Tidak sempurna? Oke, sip. Ini buku paketnya juga jangan ditumpuk kayak gini. Kalian bisa cari referensi di sini ya. Tuh, kemarin Ibu kan nyuruh kalian untuk baca-baca. Udah dibaca belum? Ada kan di sini? Ya. Stop. Tempelin. Atau kamu kasih tempelan lem atau double tipnya. Jadi nanti tinggal tempel. Bekerja sama dan sama-sama bekerja, ya. Sip. Ada yang mau ditanyain nggak? kalau udang sama lobster berarti tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna atau sempurna? Nah, ini lihat ini maksudnya kemana nih? Tidak sempurna karena mirip. Nah. Apa? Sama. Maksudnya pertumbuhan dan perkembangannya sama, maksudnya apa? Sama berarti tidak Tidak ber tidak
bermetamorfosis. Nah, tidak bermetamorfosis. Masuknya kalau tidak bermetamorfosis yang mana? 1, 2, 3. Masa? Penyu gimana? Oh, kok. Ih, kalian kan bawa handphone sekalian digunakan untuk mencari informasi ya. Gak apa-apa. Ya. Silahkan kalian gunakan handphonenya dalam satu kelompok 2 handphone ya, yang lainnya disimpan untuk mencari informasi ya. Cari informasi di buku paket, di video tayangan, di bahan ajar yang udah di-share ya. Nanti bisa dicari informasinya. Di internet ya. Boleh. Satu kelompok cukup 2 handphone yang digunakan untuk mencari informasi. Oh, ini ditambah lagi kartonnya. Oh, keren, jadi banyak ya. Sip, good job. Mana tempelan-tempelannya, mau disimpan di mana nanti? Itunya. Kan nanti ditempel di sini. Ya. Di mana? Nanti di tengah. Oh, di tengah-tengah. Kalau misalkan nggak cukup nanti dirakepkan ya. Jadi dibukanya kayak gini. Ya, kebayang nggak? Coba lihat. Nah, sip. Ya, gitu. Udah laut salah loh. Mana udah laut? Cuma ada nggak udah laut. Yang mana? Ini soalnya kan bisa perut laki-laki itu. Kemudian, Lima di sini dah. jadi 2 ya. Gunakan handphonenya untuk mencari informasi tapi maksimal 2. 2 handphone. Ada yang ngerjain itu, sob. Ih, mantap banget ini hiasannya, bagus. Jadi Ibu udah share ya bahan ajar yang berupa video, audio visual atau visualnya atau berupa teksnya udah Ibu share ya. Kalau ada yang suka baca berarti boleh tuh dibaca ya. Kalau sukanya nonton video boleh tuh dari videonya udah di-share juga tuh linknya. Pipipar atau opo pipipar? Ayo langsung ditempel-tempel ya. Waktu terus berjalan. Oh iya. Nanti tolong perhatiannya dulu sebentar. Nanti yang presentasi kan ada 5 ya yang kita bahas itu. Yang pertama ovipar, vivipar, opo, vivipar. Kemudian selanjutnya ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mau Ibu undi dari sekarang nggak? Kelompok ini ke bagian apa? Kelompok ini ke bagian oke, ya. Ibu mau undi pakai ini nih, pakai duck rice ya. Kalian tahu nggak aplikasi, bukan aplikasi sih yang duck rice itu? Tahu nggak? Nih, yang ini udah pernah belum? Nah, Ibu akan memberikan untuk kelompok 1, mana Cung kelompok 1? Nama ilmuannya siapa kemarin? Sir Isaac Newton. Untuk Sir Isaac Newton ya. Materinya apa nih yang dipresentasiin? Jeng jeng. Kelompok 1 pipipar, ingat-ingat. Berarti kalian berfokus ke yang pipipar, nanti mempresentasikan pipipar. Isaac Newton pipipar ya. Sekarang yang kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Oke. Oh, vivipar ya. Oke. Kelompok 2 kebagian apa vivipar ya? Kelompok 2 nama ilmuannya siapa? Nama ilmuannya kemarin siapa? Faraday. Oke. Kelompok 3 Cung. Oke. Kelompok 3 ya. Yang kelompok 3 nama ilmuannya siapa kemarin? Albert Einstein. Jeng jeng. Metamorfosis tidak sempurna, nanti presentasinya itu. Kemudian kelompok 4. Nama ilmuannya siapa? B.J. Habibie, good job.
Nah, berarti kalau gitu sisanya yang mana nih? Oh, belum. Oh, sisanya nih. Metamorfosis sempurna. Berarti sisanya yang kelompok 5 apa? Yang belum? Ovoviviper. Kelompok 5 itu apa? Galileo Galilei. Apa? Kayak perkembangan tidak sempurna. Apa sih metafor apa yang tidak sempurna? Nah itu teh berarti ditempelnya bukan yang tidak sempurna, bukan yang Semuanya ditempel, cuman kalian fokus untuk mempresentasikannya yang itu. Ya, karena kan masa setiap kelompok ngebahas kelima-limanya kan waktunya akan cukup. Jadi fokus ke satu itu aja. berarti ditempelnya itu yang metamorfosis tidak sempurna sama yang sempurna gitu. Iya, itu ditempel. Yang lainnya opipar, pipipar, opopipipar ditempel nggak? Ditempel, cuman tidak akan dipresentasikan. Oh berarti kita mah tinggal kayak ngejawab aja, nggak usah gambarnya, nggak usah dilihat ya. Gambarnya ngasih lihat. Jadi kalian presentasi medianya menggunakan itu phonebook. Ya, misalnya pinjam dulu sebentar. Kalian kebagiannya apa? Metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna contohnya apa? Lihat di buku. Tidak sempurna. Oh tidak sempurna kucing. Itu mah kan tidak bermetamorfosis. Nah, kecoa. Kalau kucing mah kan tidak bermetamorfosis sama sekali. Itu mah yang pipipar, opipar, opopipipar. Tuh lihat, beda pengelompokan ya. Lihat di buku ibu, di catatan ibu, di bor, iya kan? Nah, nanti kamu presentasinya yang itu. Nanti dijelasin metamorfosis tidak sempurna adalah tahapannya apa, ciri-ciri hewannya apa, contohnya apa, sesuai dengan yang ada di LKPD itu. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semuanya kalian ngerjain, cuman kebetulan presentasinya materi yang itu. Ya, semangat. Ini tidak sempurna, ini apa? Sempurna, metamorfosis sempurna. Yang ini opopipar. Yang ini apa? Opipar. Yang ini apa? Pipipar. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Fokus aja ke yang presentasi kalian aja. Sok. Ini udah ditempelin belum untuk yang presentasi? Ayo tempelin aja. Gak usah hiasan-hiasan, itu mah nanti itu makan pendukungnya. Ya. Semuanya ditempelin, tapi yang presentasi mah apa? Ya. Oke. Siap. Kalau misal metamorfosis tidak sempurna yang tidak memiliki tahapan apa, tapi tidak sempurna ya ini teh. Nah, ini dipasang-pasangnya kemana? Ini tidak memiliki fase. Nah, berarti ini dicoret aja. Tapi coba kalian searching di internet atau lihat di buku. Ini katak masuknya kemana? Sempurna, yang tidak sempurna yang mana? Ini. Soalnya di video yang tadi juga katak itu masuknya Sempurna. berarti kupu-kupu yang kesini. Kupu-kupu yang kemana? Sempurna. Iya, artinya antara hewan muda dan hewan tua, hewan dewasa itu jauh beda. Ya. Contoh yang ini ada fase ya. Yang mana? Iya, dicoret aja. Mana? Katak dewasa ganti, berarti katak dewasanya. Digantinya sama apa? Kecoa tadi dijelasinnya. Ya, sok. Lihat ada di buku kok. Udah? Siap untuk presentasi atau judulnya di agungan di bold? Ya makanya sok bareng-bareng ditempelnya. Ya. Ibu kasih waktu sampai tuh 5 menit ya, sampai jam 11.15. Ayo. Cepat, nanti presentasi setiap kelompok presentasinya 3 menit ya. Ayo.
Ada yang mau ditanyain nggak? Kesulitan nggak? Opipar ini mah bertelur. Yang presentasi pertama sesuai urutan yang di sana berarti yang mana? Opipar. Kemudian selanjutnya apa? Pipipar. Apa pipipar? Metamorfosis sempurna. Oke, siap-siap ya. Sebentar lagi, siap-siap tuh 2 menit lagi kelompok Opipar. Mana kelompok Opipar tadi? Udah ready? Ayo, ayo. Iya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Pokoknya kurang lebih 3 menit. Ya. Ular apa ya? Ketika ular muda ya biasanya dia bertelur langsung menetas. Biasanya dia bertelur aja langsung menetas dan itu sedikit kemungkinan untuk bertahan. Tapi ketika udah jadi hewan dewasa ya, dia itu bertelur dulu tuh ya, udah bertelur dia menetas. Menetasnya di dalam mana? Dalam perut. Jadi Kalau yang istilahnya kalau ular yang udah agak dewasa menetasnya di dalamnya. ya, tergantung dari usia. Udah ya, siap yang Opipar? Gak mau pokoknya mah harus sekarang. Ya, beres sudah beres. Ibu mau tahu nih kalian sampai mana kemampuannya. Opipar, terus Pipipar mana? Ini sudah ready ya? Insya Allah. Opipar, Pipipar, terus apa Pipipar ini? Udah ready? Ya, makanya buat yang dipresentasiin aja dulu. LK-nya gimana? Udah beres belum? Satu lagi, good job. Udah itu teh metamorfosis sempurna, udah ready? Iya. Oke. Udah ready? Sudah sempurna? Oke, good job. Ya, udah ya. Sekarang kita sambut teman kita. Gimana Opipar, ready?
Ready go ya. Ibu kasih waktu presentasinya 3 menit plus tanya jawab. Ibu memberikan 1 atau 2 penanya aja ya. Karena waktunya terbatas. Oke, silakan kelompok Opipar. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang lainnya gimana? Kasih semangat atau dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo. Yang lainnya simpan pekerjaannya, harus menghargai teman yang sedang presentasi. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Come on. Abdan di siaran. Kenapa ada huisnya? Dipotong. Ya, tak yang lainnya dengerin ya hasil presentasi teman-teman ini yang di depan. Kelompok Faraday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hewan yang berkembang biak secara ovipar. Jadi ovipar itu adalah hewan yang mengalami berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis-jenisnya bisa disebutkan oleh ajaran. Jenis-jenisnya seperti unggas. Unggas ada ayam, bebek, itik, dan burung-burung lainnya. Terus ada reptil. Reptil ada buaya, ada penyu, ada kura-kura, dan ada ular. Dari ikan ada ikan, kuda laut. Coba ponduknya kasih lihat ke teman-teman. Nah, Tapi ular juga bisa menjadi hewan ovipar juga, karena ular juga bisa bertelur, bisa juga melahirkan sesuai dengan fase yang dialami. Kalau telur yang masih muda itu bertelur, tapi kalau telur ular rimau, kalau ular yang udah dewasa itu tuh biasanya bertelurnya di dalam perut, jadi menetas sendiri gitu. Jadi keluarnya mah udah keluar dari mulut. Sekarang boleh kalau ada yang mau bertanya. tuh, boleh. Sebutkan namanya ya. Izin Iya. bertanya. Namanya Karisa. Dari kelompok ya. Bagaimana cara perkembangan embrio pada hewan ovipar? Bentar ya. Izin menjawab. Jadi dari telur itu kan ada embrionya bisa bertumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam telurnya. Kan, jadi si telur itu ada yang melindungi kelembapan saat cangkang telur, terus membran melindungi bagian dalam telur. Terus ada juga ini kuning telur yang memberikan sumber makanan. Jadi embrio yang di dalam telur juga mendapatkan makanan dari kuning telur tersebut. Oh itu. Oke, ya. Ada lagi nggak? Iya. Ada 1 menit lagi nih. Izin bertanya, apa keuntungan dan Rensi. kerugian dari perkembangbiakan ovipar dibanding dengan vivipar dalam konteks lingkungan yang berubah-ubah? Jadi kayak misalkan perkembangan sama pertumbuhan itu dari faktor internal dan eksternal ya, dari luar dan dari dalam. Kalau misalnya dari luar, apa keuntungan dan kerugian dari perkembangbiakan ovipar dibandingkan dengan vivipar dalam konteks lingkungan yang berubah-ubah? Konteks yang berubah-ubah itu dari misal cuacanya atau gimana? Terus kayak kenapa keuntungan sama kerugian, jadi dampak positif sama negatifnya lagi dari si ovipar yang bertumbuhnya teh butuh hubungan dari internal dan eksternal. Berarti Ayo, nggak apa-apa. jadi dampak positif maupun negatif ovipar maupun vivipar gitu maksudnya. Kalau ovipar itu dampak positifnya, dampak negatifnya dulu. Negatifnya
menjaga suhunya harus terbiar soalnya dari awal sampai akhir itu si suhu kalau nyimpen telurnya itu kayak harus stabil dari awal sampai akhir harus kayak gitu juga soalnya takutnya ke tega karena kan pecah gitu ya. Kalau positifnya telur juga kalau misal telur ayam bisa kita konsumsi 1, 2 ya kita juga Ya. Gimana, cukup? Cukup. Kalau cukup mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Nanti selebihnya kita tanya jawab lagi. Sok boleh ditutup. Ya, baik, segitu aja. Maaf kalau misal ada kurang jelas tentang materi yang kita sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih Oke. Mantap. Silakan sekarang kelompok yang kedua, kelompok dari Sir Isaac Newton. Awas kabelnya. Ya. Ayo langsung ke depan. Come on. Ini siapa aja? Kelompok 2 itu berarti Aisyah ya, Aisyah, Muna, Renvi, Sophia, Rizky, Mirwan sama Azka. Ya. Arka. Oh iya Arka. Ayo, langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang akan kita jelaskan adalah materi tentang pipipar. Pipipar adalah perkembangbiakan dengan cara berkembang biak dengan melahirkan anak yang sudah berkembang sempurna di dalam tubuh induknya. Jadi pipipar itu biasanya hewan-hewannya itu hewan-hewan mamalia yang menyusui dan melahirkan rata-rata karena jadi melahirkannya itu anaknya itu udah berkembang sempurna di dalam tubuh induknya. Jadi kalau misalnya pipipar itu pertumbuhannya itu di dalam tubuh induknya karena berkembangnya juga di dalam tubuh induknya. Berikut jenis-jenisnya atau ciri-ciri dari hewan pipipar. Hewan pipipar. Ciri-cirinya melahirkan anak yang sudah berkembang sempurna, embrio berkembang dalam Dengerin ya. induk memberikan nutrisi langsung melalui plasenta. Contoh hewannya mamalia seperti kucing, anjing, sapi, kalau ikan hiu, reptil. Ini juga ada ya, contohnya yang dari Ya, itu ada di phonebooknya ya. Nih, ada lumba-lumba, Ya. sapi, ikan pari, harimau, kambing, monyet, jerapah, tikus, ikan paus, gajah, panda, anjing, dan kelinci. Oke. Sekian. Ada apa? Oh iya. Pertanyaannya di akhir aja ya, karena mengingat waktunya sebentar lagi, kan nanti kita ada post test juga. Ya, nanti ditampung di akhir, ya. Boleh langsung ditutup. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Ya, kelompok apa Pipipar. Tara, silakan. Nitara and the gang. Abdan and the gang. Yuhuy. Ayo, langsung ya. Ini kelompok ini oke ya. Naila, Nitara, Sela, Tarisa, Wildan, Faisal dan Abdan. Langsung dibuka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bakalan mempresentasikan tapi secara singkat aja mengenai hewan ovovivipan. Yang dimaksud hewan
Habibie bukan? B.J. Habibie ya. Oke. Najmi, Kinan. Yang gak sekolah teh Zania ya? Zania gak sekolah. Jangan terlalu pinggir, coba ke sebelah sini. Nah, ke tengah-tengah tuh. Geser, geser. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang metamorfosis sempurna secara singkat. Jadi langsung saja, ada kecoa, ada cangkung, dan ada jangkrik. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gejap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, Ibu harap dari hasil presentasi ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan ya. Tadi ada banyak yang mau bertanya. Silakan pertanyaannya kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk pertemuan kali ini jadi paham ya antara pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ternyata ada yang tidak bermetamorfosis, ada yang bermetamorfosis. Ibu mau ada post test. Tadi kan dikasih pre-test, sekarang post test. Silahkan kalian scan barcode yang ada di sini nih. Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian, apakah ada upgrade-nya atau enggak nih? Coba ayo langsung. Boleh ke depan kalau nggak bisa. Awas, hati-hati ketentang ininya ya. Oke. Gak apa-apa, jangan takut. Setengahnya sekarang mungkin hasilnya lebih baik ya. Apakah yang juara satunya akan berubah? Ayo. Awas kata Jong, awas, hati-hati ya. Baru 7 nih, 8, 9. Wah tuh 14, 13. Oke, 15. 16. Ada kendala nggak? Ini bagus nih, coba lihat. Ini keren. Nah, nanti yang dikumpulkan yang ini ya. Ibu mau LKPD-nya sekarang. Ibu mau LKPD-nya sekarang dikumpulin. LKPD-nya. Untuk buku pintarnya kalian silakan lengkapi di rumah ya. LKPD-nya Ibu periksa sekarang. Oke, 1, 2, 3. Mana yang lain? Oke. Mana? Oke, siap. Ya. Udah ya? Kita mulai ya. Kalau yang terkendala jaringan bisa ikut ke temannya. Ini udah cukup ya? Udah semuanya masuk. Jeng. Sarah, soalnya sama. Karena pre-test dan post-test itu kan sama. Udah, kayaknya lebih cepet nih ini ngerjainnya. Siapakah yang memimpin? Wah, next ya. Pertanyaan kedua. Nah, ayo. Tadi yang presentasi ini metamorfosis sempurna. Yang terkendala jaringan ikut ke temennya ya. Oke. Next. Siapa nih? Najmi ya. Yang memimpin Najmi. Next.
ya. Nanti kasih tahu sama siapa, sama Jayanti. Sama ini. Oke. Ya, siapa nih? Skornya bertambah dari yang tadi pertama ya. Ini poinnya skornya bertambah. Ya, oke. Next, siapa yang memimpin? Masih Najmi yang memimpin. Ya. Siapakah yang memimpin? Masih Najmi. Terakhir, pertanyaan terakhir. Cepet ya sekarang yang jawabnya, coba lihat weh. 3, 2, 1. Banyak benernya ya sekarang mah ya. Sip. Berarti the winner is Alif. Kemudian Salma. Dan yang menduduki kedudukan pertama Najmi. Yeay, kongres ya Najmi, Salma dan Alif. Alif juara bertahan ya. Kalau tadi yang pertama siapa? Peri. Yang kedua Alif. Yang ketiga Salma. Wah, Alif sama Salma. Sekarang Najmi ya. Peri mana Peri? Ya, Peri ya, semangat ya. Next time harus lebih baik lagi. Oke, jadi manfaat dari pembelajaran hari ini itu kalian harus bisa bersyukur. Intinya kalian harus bersyukur karena sudah dilahirkan menjadi makhluk yang paling sempurna ya. Dan ini Ibu bawa tuh apa namanya? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Set. Kepompong. Kalau kalian melihat hewan seperti ini ya, jangan diganggu, tong diherikan. Dia itu sedang melakukan proses untuk mengubah dirinya yang awalnya dari ulat menjadi apa? Yang awalnya ulat. Takut ya sama ulat? Takut ya, tapi kupu-kupu indah enggak? Indah. Nah, itu jangan diganggu ya. Nah, ini juga ada beberapa ya. Terus di sini ada kipik nih. Kalian tahu nggak kipik? Nah, tong diherikan meskipun hewannya sangat amat kecil ya. Sangat amat kecil, tong diherikan karena dia itu makhluk hidup ya. Oke. Silakan untuk sekarang AKPD-nya tadi udah Ibu ambil ya. Kalian silakan lengkapi buku pintarnya, phonebooknya dengan rapi. Besok ya, phonebooknya dikumpulkan. Oke. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah, nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tidak mengalami, yang kedua oke. Kemudian yang bermetamorfosis, contohnya yang bermetamorfosis kupu-kupu. Terbagi menjadi berapa tuh yang dua apa? Kalau yang tidak mengalami metamorfosis sama sekali terbagi menjadi apa aja? Silahkan kalian buka WA grupnya. Ibu udah kirimkan link. Linknya diklik ya. Itu adalah refleksi. Silahkan kalian tuangkan perasaan kalian selama pembelajaran hari ini ya. Set. Udah diklik linknya? Coba pertanyaan yang pertama apa? Udah dijawab pertanyaannya belum? Udah masuk belum? Apa ini?
Sophie, siapa itu yang bunyi? Udah? Ada pertanyaannya, tulis di situ. Perasaan kamu. Mudah-mudahan perasaannya semua senang ya. Klik ya. Boleh satu orang jawab 3 pertanyaan, 3 jawaban. Klik. Ayo klik, belum ada yang ngeklik. Boleh tuh, senang, seru, bahagia. Ayo langsung share aja, langsung klik submit. Iya, nggak apa-apa. Oke. Dah ya, wah, jawabannya sangat seru, bahagia, senang sekali. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ilmu yang kalian dapatkan hari ini apa? Tulis. Oke. Ya. Ayo langsung klik submit. Banyak sekali. Ilmu apa nih? Pertumbuhan perkembangan hewan. Oh, pertumbuhan hewan. Oke. Tuh, pipipar banyak. Apa pipipar? Banyak. Oke, ya. Wah. Sip, makasih untuk jawabannya. Next ya. Nah, hal yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini ngapain? Apakah berdiskusi, ngerjain LKPD, atau pas nyanyi, atau pas presentasi, atau pas apa? Saat memahami materi, isi kahot, pretest, dan posttest berarti ya? Keren. Ya? Oke. Amazing ya. Oke. Next, pertanyaan terakhir nih. Hal yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Semoga jadi evaluasi untuk kedepannya ya. Kira-kira yang paling susah itu apa sih yang dipelajari di hari ini? Metamorfosis atau apa? Alhamdulillah tidak ada, keren. Alhamdulillah tidak. Ini nggak ada yang belum dipahami ya. Semua paham ya? Semua sangat mudah. Alhamdulillah. Oke, tidak ada. Oke ya. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum ke penutupan, sebelum berdoa, Ibu mau kita bernyanyi lagi ya. Nyanyi lagu wajib nasional. Halo Bandung, tahu nggak? Yang tadi pas upacara dinyanyiin ya. Siapa yang mau mimpin dirijen lagi? Afgan, sok. Tadi sama perempuan, sekarang sama laki-laki ya. Oke. Abdan, ayo. Yang lainnya berdiri. Oke, kita nyanyi Halo Bandung ya. Semuanya suaranya keluarkan, karena setelah ini kita akan istirahat dulu mungkin ya. Ya. Jangan lupa sholat nanti. Oke. Kita play. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Yeay. Terima kasih ya. Berarti ya untuk yang mendapatkan cap hari ini tadi ada Renti, ada Alin, kemudian ada Tarisa, ada Jayanti, sama ada Salma ya. Yang dapat cap hari ini nanti setelah pembelajaran Ibu ya, nanti bukunya akan Ibu kasih stempel lagi. Yeay. Ya,
Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Sekarang kan istirahat sholat dulu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis dipimpin ya, kifaratul majelis dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Marcel pimpin berdoa lagi. Perhatian. Sebentar. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tapi sebelum ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kita bahas sekilas ya tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum kejawab, pertanyaan kalian yang belum sempat ditanyakan ya. Jadi silakan kalian baca-baca materi itu. Siap ya? Sampai ketemu lagi hari apa berarti? Hari Kamis. Oke, silakan Marcel pimpin untuk berdoa kifaratul majelis. Perhatian. Siap. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai, beri salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, jangan lupa sholat. MBG nggak hari ini? Oh, ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Tadi yang dapat cap mana sini?